Oke ya, selamat malam. Sudah pada join? Malam Pak. Ya, sudah pada join semua belum? Belum Pak. Belum. Oke. Di sini ada yang baru join dengan saya? Saya Pak. Yang baru lihat? Ya. Oke, salam kenal ya. Sudah lihat wajah saya ya? Oke, saya pakai masker ya. Karena ini kan kita untuk menghormati masih corona, jadi saya budayakan kita menggunakan masker. Oke ya. Oke, kita tunggu yang lainnya sebentar lagi. Habis ini untuk chapter 1 jangan khawatir, kita belum masuk materi. Istilahnya discuss ya, cerita-cerita dulu, terus apa aja sih nanti yang dibahas, targetnya apa saja ini. Jadi untuk materi OOP itu kelanjutannya dari kemarin ya. Kemarin kan Anda bahas tentang pemrograman basis data. Oke, jadi di sini sama juga, tapi ini kita lebih tekan bagaimana sih untuk ini ya, membahas objek, terus apa itu oriented, apa itu programmingnya, nanti kita bahas lebih detail lagi. Oke, sebelum mulai, ada yang mau ditanyakan dulu dengan saya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, jadi absensinya, Anda sudah lihat absensi semua ya? Ini kita model baru. Jadi absensinya sekarang online ya. Jadi untuk kelas saya ini ya, kalau seandainya Anda sudah oke semua, baru kita absensi. Oke. Ini sudah join semua belum? Sudah join semua? Atau masih ada? Yang Belum untuk Zoom. Mandarin Basic 2 itu belum selesai Pak, baru mulai kelasnya. Baru mulai kelasnya? Iya. Harusnya kan kelas ini kan jam berapa? Kalau OOP kita mulai kelasnya jam berapa? Jam 7.45 kan? Atau jam 8? Yang kelas kita? Halo? Ada yang ya? William? Kenapa Pak? Kita mulai kelas jam berapa, William? 7.45 ya? Saya jam 8 Pak. Jam Sana 8 sih mulainya ya? tulisnya. Hah? Saya jam 8 Pak. Kan itu biasanya jam WIB kan memang telat 15 menit atau enggak kecepatan 45 menit ya. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Saya Jadi jam 8 mulainya. kita mulai jam 8 ya. Nggak apa-apa. Karena kita sudah start dulu, jadi minggu depan kita start jam 8 ya. Jadi istilahnya kan biar istirahat ya. Oke, thank you. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nilainya sudah keluar belum? Yang kemarin? William, sudah keluar? Yang kelas siapa aja yang belum keluar? William kemarin sama saya kan? Yang pemrograman ini ya, pemrograman basis data kan? Iya. Oke, di sini ada beberapa ya yang pasti sudah kenal dengan saya. Oke, kita mulai aja dulu untuk absensinya. Oke, kita mulai absensi. Oke, kita mulai absensi ya. Ini karena masih baru juga. Oke. Introduction
Oke. Belum ada. Oke ya, sambil nunggu teman Anda join, karena kita ini kan masih coba baru ya untuk absensi online-nya. Oke. Jadi nanti sebelum mulai saya absen ya. Jumlahnya kurang lebih sekitar 39. Edwin Charlie hadir? Hadir, Pak. Edwin? Hah? Hadir. Hadir ya. Edwin baru kelas sama saya hari ini. Sebelumnya belum pernah ya kelas dengan saya? Sudah, Pak. Sudah. Oh ya. Roma Saya hadir? Pak hadir. Ya, kemarin ya Sudah Pak. sama semester saya 3. ya. Ya. Hengki hadir? Hadir, Pak. William Ali? William Ali hadir ya. Amalia Putri? Amalia hadir? Hadir Pak. Hadir ya. Yulun? Yulun hadir? Hadir Pak, hadir Pak. Hadir. Kemarin sama Pak Suwarno ya, Yulun? Iya. Ya. Oke ya, jadi untuk mungkin baru join, jadi untuk OP ini materinya sih mirip lanjutin yang kemarin ya, Yulun. Kita masih pakai Microsoft Visual Studio ya. Karena saya salah satu yang expert di Visual Studio, hari-hari pakai ya. Jadi di OP ini kita pakai C-Sharp sama ini ya, C-Sharp, ASP.NET sama desktop. Itu yang seperti yang kemarin. Oke, jadi ini masih kelanjutannya. Novianto hadir? Hadir, Pak. Dan Ditya? Hadir Pak. Steven? Hadir, Pak. Julian Adi Sapulta? Julian hadir? Ferdinand William? Hadir, Pak. Hadir ya. Henry? Hadir, Pak. Henry hadir. Ricky Andi Kurniawan? Hadir, Pak. Ricky kemarin pemrograman bersenjata sama Pak Suwarno ya? Atau sama saya? Iya, Pak. Iya, Hah? Pak. Sama Pak Iya, Suwarno Pak. ya? Iya, Berarti hari ini baru ini ya, kelas perdana sama saya ya? iya nih, Pak. Oke. Jadi seperti biasa ya, jadi kita lebih nanti banyak kita main-main di C-Sharp. Seperti yang sebelumnya juga kita by project ya. Eka Sucipto? Eka hadir? Kalau Pak Eka masih belum siap kelas Mandarinnya, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Kalau temannya hadir dibantu ya absen ya, nanti mungkin lagi Mandarin nggak apa-apa. Jason? Hadir, Pak. Niko Dwi Putra? Hadir, Pak. Vincent? Vincent hadir? Vincent Oktarian Vianto? Stephen? Stephen hadir? Hadir. Ya, hadir. Hadir ya. Niki Adi Putra? Hadir, Pak. Kelvin? Julian hadir, Pak. Siapa? Julian Adi Saputra. Julian ya? Oke. Iya. Julian hadir. Terus Vincent Oktarian hadir? Kelvin? Hadir, Kelvin hadir? Hadir ya. Stephen? Hadir, Pak. Hadir. Kevin Junaidi? Kevin Junaidi? Agnes hadir? Lagi kelas Mandarin, Pak. Lagi kelas Mandarin ya? Nggak apa-apa. Iya, Pak. Kalau temannya kelas Mandarin, soalnya kan peraturan baru kan hadir absen dulu ya. Jadi nggak apa-apa nanti joinnya. Nanti minta tolong temannya aja bantu dulu. Brown Jeffrey hadir ya. Kristianti Hadir Pak. hadir. Hengki Hadir, Pak.
Andrianto. Hadir, Pak. Hadir ya. Olwin. Owin kelas mendaring juga, Pak. Ya, Sama oke. Yanto. Kelvin. Leong. Mandarin ya. Violen Angeli Anggreni Vio. Hadir, Pak. Ya. Indra Saputra. Alfi Giovanni. Alfi. Hadir, Pak. Hadir ya. Ilham Nur. Ilham. Hadir. Yanto. Kelas Mandarin, Pak. Lagi les Mandarin ya. Oke. Iya. Julia Veronica. Hadir, Pak. Hadir ya. Michael Chandra. Frederick. Frenda. Christian Hadir, ya. Pak. Ya, hadir. Oke. Saya anggap Christian hadir, Pak. ya. Oke. Frederick juga. Pak Hadir Michael ya? hadir. Iya, udah. Michael Chandra ya. Iya. Oke. Jadi sebentar. Absensinya oke. Kayaknya saya salah nih baru pertama. Bentar. Oke. Sebentar ya. Soalnya ini absensi baru. Aduh. Sita. Oh, harusnya ini ya. Nantinya nggak apa-apa. Oke. Oke ya. Oke, sebelum mulai kelas, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang baru pertama kali kelas sama saya? Ada yang baru pertama kelas sama saya? Ada, Pak. Ada. Yulun ya? Iya. Yulun. Habis itu... Bentar, saya coba cek ya. Oke. Oke. Ya, beberapa ada sih. Oke. Jadi di materi ini istilahnya kelanjutannya dari kemarin ya. Kemarin kan kita bahas tentang pemrograman basis data. Jadi ini adalah kelanjutannya. Sebentar ya. Sebentar. Saya chat grup dulu. Sebentar. Oke, di materi ini
untuk object oriented programming itu kita bagaimana sih membuat istilahnya aplikasi terstruktur ya, step by step-nya bagaimana, terus bagaimana kita memisahkan istilahnya mana itu yang objek, mana kelas, terus bagaimana untuk pemanggilannya. Kayak saya share untuk sedikit bocoran untuk materinya. Nih. Oke ya, ini adalah kelas kita. Jadi untuk Anda 16 kali pertemuan ya sama saya itu membahas tentang bagaimana kita untuk belajar pemrograman itu lebih terstruktur lagi. Jadi di object oriented programming itu adalah pengembangan dari mata kuliah sebelumnya. Kemarin kan pemrograman basis data. Bagaimana kita untuk menjalankan istilahnya basis datanya ya. Istilahnya kita membuat istilah untuk koneksi, membuat aplikasi di ASP.NET ataupun maupun di C#. Oke. Tapi di sini ini kita lebih fokus di logiknya. Oke, jadi lebih contohnya kalau aplikasi lebih fokus di C#-nya ataupun lebih fokus di ASP-nya untuk logik-logiknya. Oke. Jadi ini pertemuan kita kurang lebih ada 16. Oke, jadi kita tidak ada UTS sama UAS, itu istilahnya lebih banyak Anda presentasi ya, lebih presentasi. Ini silabus yang sebelumnya, tapi ini masih saya revisi lagi. Istilahnya saya mau perbarui lagi supaya lebih gampang ya. Oke, di chapter pertama ini kita santai dulu, belum masuk materi ya, istilahnya masih discuss, terus apa sih yang akan dibahas, targetnya apa saja, ini nanti di pertemuan pertama ini. Pertemuan kedua ini bagaimana kita membuat kelas dan objek di object oriented programming. Oke. Yang dimasuk kelas ini adalah kumpulan kelas-kelasnya dan objeknya. Bagaimana itu kita untuk menggabungkan antara kelas dan objek ya. Itu saling terkait antara satu dengan lainnya. Tujuannya gimana? Supaya kita dalam untuk pemanggilan ya, pemanggilan programnya, pemanggilan logiknya itu lebih cepat dan lebih terstruktur. Oke. Kalau di OOP itu istilahnya lebih banyak, contohnya kita main di desktop ya, tapi kalau di PHP itu biasanya ataupun ASP itu kan kita ada namanya MVC ya, multi view controller gitu. Jadi di OOP pun kalau Anda belajar PHP murni itu biasanya ada juga gitu ya. Tapi kita lebih banyak mainnya di Visual Studio. Terus bagaimana kita untuk penggunaan encapsulant di OOP, terus bagaimana kita untuk bagaimana sih penggunaan metodenya ya. Terus polymorphism-nya bagaimana untuk di OOP, apa itu polymorphism nanti kita jelaskan step by step. Terus untuk pembuatan array di OOP. Oke. Ini semua kurang lebih materinya. Terus ada quiz ya. Quiz ini secara garis besar nanti materinya seperti ini, tapi minggu depan ya ini saya rubah. Oke. Jadi saya baru minggu kemarin kan dapat informasi, minggu ini langsung ngajar gitu. Jadi saya belum sempat untuk istilahnya perbaiki silabusnya kemarin supaya silabusnya itu lebih gampang lagi dan lebih istilahnya Anda lebih paham lagi ya. Jadi istilahnya biasanya kita kan dosen revisi untuk silabusnya. Oke. Nanti di pertemuan 8 itu Anda cukup ngumpul ini ya, logiknya ataupun desainnya. Pertemuan ke-9 itu bagaimana kita untuk membuat OOP database. Ya, jadi bagaimana kita untuk di database dan aplikasi ini kita contohnya untuk parsing datanya. Oke, buat login
yang seperti kemarin ya, contohnya kan kemarin kita buat login di ASP.NET atau di C# sama database. Oke. Login kemarin kan kita langsung aja ya. Tapi di OOP itu kita ada aturan-aturannya. Jadi di sini kita per kelas. Ya, objek dan kelas. Terus bagaimana kita membuat untuk CRUD ya, CRUD. Terus bagaimana kita untuk membuat lanjutannya lagi ya untuk CRUD-nya. CRUD itu tidak bisa untuk sekali belajar ya, karena kita banyak. Terus bagaimana kita untuk membuat transaksi, terus membuat laporan, dan untuk case study-nya. Habis itu Anda presentasi. Jadi kurang lebih intinya nanti materinya ini yang akan kita bahas. Oke ya. Kita masih seputar coding ya. Oke. Dari silabus ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Karena untuk chapter 1 itu kita lebih bahas istilahnya discuss ya. Kita belum langsung masuk materi apa itu kelas, apa itu objek, bagaimana penggunaannya itu nanti. Oke, kita santai dulu ya. Karena ini baru chapter pertama. Oke. Ferdinand udah siap ya? Kita ngoding lagi ya Ferdinand, lanjutin yang kemarin ya. Oke, jadi terus untuk project akhirnya, Pak, boleh desktop atau boleh web? Boleh apa saja boleh. Ya. Tapi kalau saya sih pengennya Anda pakai Visual Studio ya. Oke. Karena kan lebih fokus, saya sih istilahnya PHP juga bisa saya gitu. Tapi kan saya pengen Anda lebih istilahnya lebih ke ini ya. Kan ini baru basic. Lebih istilahnya kan lebih siap untuk terjun ke industri. Kalau di industri, contohnya ya kalau Anda kerja di perusahaan-perusahaan besar, itu kalau untuk webnya itu tidak pakai PHP. Kebanyakan pakai ASP.NET. Dan kalau Anda kerja di perusahaan Singapura, itu lisensi ya, kebanyakan itu pakai Visual Studio. Entah itu desktop, entah pun ASP.NET gitu. Karena kan untuk fokus mata kuliah khusus yang web kan sudah ada ya. Oke, jadi saya untuk pemrograman basis data dan OP itu saya lebih fokus ke Visual Studio-nya. Tujuannya kenapa? Supaya nanti kalau seandainya Anda bekerja ya, Anda sudah bisa. Oke. Kenapa seperti itu? Karena kan yang sekarang trennya itu kan kita belajar itu kan lebih ke web sama untuk mobile app. Ya. Kalau mobile app itu kalau sama saya itu biasanya kita pakai hybrid ya. Mungkin Anda belajar hybrid ataupun pakai Android. Oke. Yang ini kan pakai kurikulum baru. Biasanya saya yang ngajar untuk mobile app-nya. Tergantung dari prodi. Nanti mau pakai hybrid ataupun mau pakai yang ini ya, natif. Kalau hybrid itu contohnya kita pakai React Native dan yang lainnya ya. Seperti yang semester kemarin, yang senior Anda itu menggunakan React Native ya. React Native JavaScript. Itu untuk mobile app-nya. Jadi, ini mata kuliah satu dengan mata kuliah yang lain itu kan saling saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Jadi nanti untuk project-nya dan lainnya itu kita juga discuss sama untuk dosen yang lainnya. Jadi untuk cukup satu project saja. Oke ya, kita lanjut lagi. Ini, oke. Ini semua memang kalau dilihat, apa itu kelas objek pasti susah ya. Enggak, ini semua gampang ya, jangan khawatir. Saya ngasih nanti untuk sampelnya itu yang gampang-gampang ya. Oke, seperti
kemarin juga. Untuk contoh codingnya itu saya pakai 2. Ada desktop, ada yang web based. Nanti terserah Anda mau pakai desktop oke, mau pakai web based juga oke. Oke. Tujuannya kenapa? Supaya Anda terbiasa, oke ya, terbiasa gitu kan untuk penggunaannya gitu. Ini seperti encapsulation, bagaimana penggunaan metode dan lainnya, ini gampang sekali ya. Ini terus kemarin Pak, pemrograman basis data kan kita sudah belajar program gitu. Memang untuk pemrograman basis data itu kan codingnya itu ini ya, tidak terstruktur. Dia lebih banyak yang dibahas itu ke database-nya. Karena namanya kan pemrograman basis data. Untuk aplikasinya kan lebih code-nya kemarin ya, Visual C Sharp-nya, terus SP.NET itu istilahnya untuk numpang lewat aja. Yang penting untuk tampil. Tapi kalau OOP itu kebalikannya. Saya lebih memfokuskan bagaimana sih kita untuk penggunaan sintak-sintak di Visual Studio. Bagaimana penggunaan kelas objek di C Sharp. Bagaimana penggunaan MVC ya. Kalau di WebBS, Multi-View Controller itu sama juga dengan OOP. Itu bagaimana penggunaannya untuk MVC di ASP.NET. Oke, jadi untuk mata kuliah OOP itu terserah. Anda mau pakai OOP desktop boleh ataupun pakai MVC ASP.NET. Oke. Jadi ini nanti saya rubah ya, bagaimana nanti penggunaan untuk kelas objek di OOP ataupun di MVC, Multi View Controller. Oke, ini contohnya. Oke. Jadi jangan khawatir, ini gampang sekali ya, nggak susah. Oke. Dan pasti ini ya, Anda bisa seperti yang kemarin ya. Kemarin Anda boleh dicek nilainya ya, nilainya sudah saya upload. Oke. Setelah saya cek bagus-bagus semua ya. Oke. Semoga kita biar sama-sama puas ya, Anda dapat nilai puas. Saya pun ngasih nilai secara profesional. Terus ini untuk sistem penilaian saya. Ini bisa dirubah. Oke. Jadi istilahnya kalau UTS ini kan proyek pertama. Ya. Proyek pertama ini seperti kemarin ya, Anda membuat desainnya, Anda membuat tampilannya. Ini saya kasih nama aja ya. Project 1. Oke. Ini project 2. Project 2 ini yang terakhir ya. 40% itu ada nilai internal dari saya dan ada nilai eksternal. Yang tadi ya. Ini totalnya itu 45%. Keadilan saya kasih 5 ya. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oke. Dari sistem penilaian seperti ini, ada yang mau dirubah? Silakan. Silakan. Untuk penilaian seperti ini. Ada yang mau dirubah? Untuk penilaiannya seperti ini? Ya. Saya mau tanya nggak Pak, yang proyek 1, proyek 2 itu maksudnya apa? Terus Proyek 1, proyek 2 ya. Proyek 1 ini kan kita biasanya kan ada UTS ya. UTS kan nanti Anda tidak ada UTS, istilahnya kan Anda untuk menampilkan proyek separuhnya. Proyek separuhnya itu seperti kemarin, membuat desainnya, membuat tampilannya, istilahnya ke UI UX-nya. berarti kayak kemarin 50% itu kan Pak, yang 50% jadi gituan kan? Iya, seperti kemarin Niko. Karena iya, kan, Pak. ya kemarin sih kita kan mau full project akhir kan nggak boleh. Ya, jadi ada istilahnya ini UTS-nya. Ya, UTS-nya itu lebih kita membuat desain tampilannya.
ya. Seperti kemarin kan Anda membuat tampilan ya. Anda menentukan proyeknya apa yang mau dibuat. Pak, saya membuat toko online. Pak, saya membuat perpustakaan. Ini tampilannya saya seperti ini, Pak. Ini menu-menunya. Terus istilahnya Anda membuat UI/UX-nya. Oke. Kenapa saya selalu menekankan UI/UX-nya? Itu kan nomor satu ya. Orang pertama lihat kan kita dari segi tampilannya. Bener kan? Wih, tampilannya menarik. Baru nanti ke aplikasinya. Jadi di project 2 ini adalah penyempurnaannya dari project 1. Iya. Di project 2 seperti kemarin ya. Nanti ini penilaiannya ada 2 dari saya sama lihat eksternal mungkin dari teman-teman saya ataupun yang lainnya ya. Ini. Jadi Iya, ada Pak. yang mau dirubah seperti ini? Silakan. Atau Pak, kehadiran 0 aja Pak, digabung jadi satu di project 35 juga boleh. Atau kehadiran nggak usah Pak, masukin ke kuis juga boleh ya. Karena ini kan chapter pertama ya. Jadi chapter pertama itu kita lebih, istilahnya lebih banyak discuss-nya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke. Anda juga kehadiran 100%. Yang penting kalau proyeknya jalan ya, Ferdinand ya. Boleh, nggak masalah gitu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nanti Anda seperti kemarin ya, Anda buat per kelompok. Jadi satu kelompok berapa orang kemarin? Ferdinand, berapa orang kemarin satu kelompok? 8. Kemarin 8, Pak. Sekarang kan 8. nggak tahu, dikit kita. Kalau yang project yang ini kan nanti kan sama project kelompok yang lainnya ya. Saya sih pengennya ini gabung ya. Ferdinand, ini mata kuliah semester ini apa aja? Kalau boleh tahu. OOP, apalagi? Oh. Pak, lupa. Tunggu ya Pak. Apa aja? Eh, Apa Yulun? pengembangan startup bisnis, machine Terus? learning, komunikasi Machine learning dan ya? etika bisnis. Ya, machine learning Pak. Terus? Komunikasi dan etika bisnis, Terus? teknik pemasaran digital, analisis dan perancangan sistem informasi, dan statistik untuk riset. Oh gitu. Berarti nanti untuk mata kuliah kita bisa untuk combine sama APSI ya, analisa dan perancangan sistem. Jadi nanti untuk bilang aja sama dosennya yang APSI kan, nanti proyeknya gabung aja sama untuk kelasnya Pak Sirful gitu. Ya, jadi supaya Anda nggak masing-masing dosen satu proyek kan terlalu banyak. Oke. Terus untuk jumlah kelompoknya nanti saya ngikut aja dari dosennya APSI ya. Jadi usahakan kelompoknya sama. Kalau seandainya APSI-nya 3 orang ya, Ferdinand, Willem Ali, sama Yulun, itu aja. Jadi nanti jangan satu mata kuliah beda kelompok ya. Jadi saya ngikut aja. Oke. Terus untuk contoh-contoh proyeknya ya, Pak, contoh proyeknya apa aja? Yang seperti kemarin ya, itu Anda bisa cari di YouTube saya, ada proyek-proyek senior Anda ya. Itu untuk contoh proyek OP banyak, jadi Anda bisa cek gitu. Apa aja sih proyeknya yang istilahnya yang sudah ada. Oke, saya lihatin sebentar untuk demonya. Oke. Sebentar.
Oke. Oke ya, ini contoh-contoh project ya, contoh project senior Anda. Ini contohnya pakai OOP ya. Ya, jadi saya selalu menekankan untuk pembuatan aplikasi ya, karena Anda kan baru belajar. Oke, jadi saya selalu menekankan Anda buat desainnya yang menarik ya, untuk user UX-nya gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan kita belajarnya di kelas, jadi saya bisa ngecek satu-satu per kelompok, terus saya bisa ngasih informasi kan, wih programnya kurang ini, tampilannya kurang ini ya. Jadi ini karena kita istilahnya online, jadi saya minta sih ada ya per nantinya itu per chapter, setidaknya sebelum mulai atau akhir mulai itu Anda bisa untuk store desainnya atau store aplikasinya. Nanti sebelum itu saya bisa cek sejauh mana sih aplikasi yang Anda buat. Ini contoh-contoh aplikasinya ya. Ini semuanya pakai OOP ya. Ini pakai aplikasinya itu desktop. Oke. Jadi ini pakai desktop ya. Ya. Ini contoh-contohnya. Anda bisa lihat ya, yang senior yang Anda buat. Oke. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ayo. Silakan. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan. Jadi di chapter pertama, saya nggak langsung start mulai materi ya. Kita sampai dulu. Oke. Karena Anda kemarin kan habis libur ya, baru kita masuk lagi untuk materinya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke, sorry ya, harusnya absensinya ini saya nggak tekan ini ya. Oke. Jadi langsung kesimpan ya. Oke. Jadi oke. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo silakan. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diskusikan, silakan ya. Oke. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk penilaiannya seperti ini, atau ada yang mau Anda, Pak, nilainya mau berubah, kuisnya 15, tugasnya 5, dan lainnya. Silakan, seperti ini atau deal? Deal ya. Oke, deal? Seperti ini? Oke ya, oke, jadi nanti untuk sistem penilaiannya, kehadiran 5%, terus untuk tugas 10%,
untuk kuisnya 10%, kita project satunya 30%, project 2-nya 45% ya. Ini untuk penilaiannya. Terus bahasa pemrograman yang digunakan. Untuk bahasa pemrogramannya kita menggunakan C# ya. C# desktop dan ASP.NET. Oke. Lebih banyak ke Visual Studio. Terus untuk database-nya nanti tergantung dari kebutuhan. Database-nya itu bisa pakai SQL Server ataupun pakai MySQL. Jadi masih kelanjutan kemarin. Jadi kemarin untuk pemrograman basis data itu lebih fokus ke database-nya, OOP itu lebih fokus ke logic atau ke coding-nya. Oke, jadi ini satu paket. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan. Ayo. Ada yang mau ditanyakan, terus atau ada yang mau didiskusikan, silakan ya. Oke. Ayo. Ada yang mau diskusikan? Jadi untuk minggu depan kita start jam 8 ya. Sorry. Jadi saya terlalu cepat startnya. Oke. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nanti tugasnya Anda sudah join ke LMS Learning UIB? Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Ini di sini. Oke. Di e-learning ini masih kosong ya. Nanti saya lengkapin juga, saya tambahkan untuk videonya ya di PBO ini. Oke, nanti seperti biasa saya buat video terus nanti Anda lengkapin. Nanti saya lengkapin terus nanti Anda jangan lupa untuk tugasnya. Oke. Untuk tugasnya gampang ya. Itu per kelompok saja. Jadi perwakilan kelompok Anda masukkan tugas, terus Anda jangan lupa list kelompoknya. Oke. Kalau tugasnya per minggu nggak apa-apa ya? Tugas per minggu nggak apa-apa? Ya, jadi tugasnya mungkin ada yang keberatan, Pak, tugasnya kok per minggu ya? Kan ini tugasnya per kelompok, nggak individu. Oke. Jadi satu kan bisa gantian ya. Satu kelompok William yang ngerjakan, besok Niko atau lainnya. Oke. Jadi saya nggak minta satu individu ngerjain satu tugas. Ya. Jadi tugasnya itu per kelompok. Tujuannya kenapa? Karena ini kan belajar pemrograman. Kalau belajar pemrograman ini bukan teori, jadi Anda harus praktek, harus dicobain. Oke. Dicobain biar tahu errornya di mana. Desainnya kurang menarik. Anda tambahkan desainnya ya. Misalnya tambahkan menunya, terus tambahkan combo box, list view-nya dikasih warna-warni ya, terus ditambahkan logic. Nih. Tujuannya kenapa? Karena ini kan Anda fokus ke PSI ya, pemrograman. Oke. Jadi kalau di PSI itu beda dengan jaringan dengan multimedia. Oke. Seorang programmer itu kalau Anda jago, tapi Anda nggak pernah nyobain, nggak pernah ngoding, ya, jadi nggak bakal bisa jadi programmer. Oke. Atau jadi engineering ya. Oke, jadi software engineering ataupun programmer itu dia selalu mencoba mendevelop, terus mencoba ya. Contohnya model A, kurang menarik. Anda tambahkan lagi model B, model C, model D itu. Ya, jadi supaya itu benar-benar bagus. Jadi nanti setiap minggu saya kasih tugas. Oke. Tugasnya itu per kelompok saja. Oke. Jadi nggak harus satu orang ngerjain satu tugas ya, karena mungkin banyak pasti banyak tugas ya. Jadi nanti Anda bisa bagi-bagi
ya bagi-bagi untuk kelompoknya untuk mengerjain ya proyeknya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Yuk, ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang mau diskusikan juga boleh. Ya, silakan. Oke. Untuk bahasa pemrogramannya, Anda mau pakai apa? Pakai Visual Studio aja ya. Kalau pakai Java juga boleh, nggak masalah. Oke. Nanti untuk Java-nya itu di mobile app aja. Kita belajar Java-nya ya. Java sama C# ya itu beda-beda tipis ya. Jadi pakai case tadi case sensitif ya. Jadi kita harus banyak-banyak coba, huruf besar kecil itu sangat berpengaruh ya. Oke. Jadi ini butuh ketelitian, sama juga Anda belajar untuk bagaimana membuat web ya, pemrograman web pakai PHP. Oke. Silakan. Ayo, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diskusikan, silakan. Karena untuk chapter 1 ini kita lebih banyak ini ya, discuss dan lainnya karena belum masuk materi. Minggu depan kita masuk bagaimana penggunaan kelas objek ya di ASP.NET ataupun pakai C#. Ayo silakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diskusikan juga boleh. Ya, silakan. Oke. Silakan. Kalau seandainya ada yang mau diskusikan juga silakan ya. Oke. Sudah tahu ya model pembelajaran dengan saya ya, itu gampang sekali ya. Sama seperti yang kemarin. Oke. Jadi saya pinginnya sih lebih banyak kita discuss ya. Discuss, sharing, terus Anda nyoba-nyobain. Oke. Jadi ini kan nanti sampai terakhir kan Anda sudah pilihannya kan PSI ya. Jadi pilihan Anda adalah ke software engineering. Anda harus siap ya berkutik dengan coding. Oke. Jadi sampai Anda kerja pun Anda lebih banyak ke software engineering, lebih banyak coding. Oke. Karena untuk di semester 4 ini kan kita sudah pembagian jurusan. Ada yang multimedia, terus ada yang PSI. Ada jaringan nggak? Nggak ada ya. Pilihannya kan ada cuma 2, DKV sama PSI. Bener kan Ferdinand? Iya? Iya, Pak. Jaringan Iya, udah dua. pisah dia. Kalau DKV 2 kelas kan, PSI 2 kelas. Iya, Pak. Iya, karena saya untuk OOP saya ngajar ya, jadi yang kebanyakan sih kalau di penjurusan kan, saya ngajarnya sih lebih spesifik ke ini ya, semester atas lebih ke PSI. Oke. Saya juga bisa jaringan, tapi karena saya lebih banyak dan kerjaan sehari-hari di pemrograman ya, software engineering, jadi saya lebih enjoy ngajar di PSI. Oke? Ayo, ada yang mau ditanyakan ataupun diskusi juga boleh. Ya. Untuk nanti Anda juga ini ya, sertifikasi internasional. Oke. Kalau sertifikasi saya ada 5 ya. CCNA saya punya, terus Mikrotik ada 2, MTCNA sama MTCRE, terus SDF Microsoft ya, SDF sama HTML5. Oke. Jadi siapa tahu nanti Anda untuk sertifikasi SDF, siapa tahu saya jadi tutornya ya, karena saya juga punya sertifikat ya, SDF sama HTML5. Kebetulan 2016-an itu saya ngambil di Jakarta Multimetrik. Dan di WIB salah satu saya juga yang ngajar SDF. Tapi udah beberapa
tahun ini saya nggak ngajar ya. Karena sih minggu depan saya yang ngajar SDF-nya. Oke, ayo silakan. Ada yang mau ditanyakan atau mau berbagi pengalaman gitu. Oke, saya kalau tidak ada pertanyaan saya mau tanya. Di sini ada yang sudah kerja yang fokus kayak di programming? Ada? Atau yang kerja di software house gitu? Boleh tahu siapa? Ayo, biar kita bisa sharing ya. Ada yang sudah atau yang kerja di misalnya yang hari-hari itu di coding ya atau di IT-nya gitu. Ada? Oke. Ferdinand sudah kerja? Belum, Pak. Belum. Yang ada nggak? Saya mau tahu aja kalau yang sudah kerja itu software apa sih yang dipakai di tempat kerjanya? Tujuannya kenapa? Ya supaya kita bisa sharing. Ya supaya sharing. Oh, Pak, di tempat kerja saya pakai C#. Pak, di tempat kerja saya pakai SP. Pak, saya megang untuk mobile app programming. Oke, ya. Jadi tujuannya untuk kita sharing. Oke. Kalau saya itu biasanya sih lebih banyak mainnya di ASP.NET ya untuk develop aplikasi database-nya itu pakai SQL Server. Itu yang biasa saya pakai. Jadi kalau dibilang mahir sih enggak juga, tapi hari-hari saya pakai itu untuk engineering-nya. Di samping saya HR, saya programmer juga. Terus di kantor saya juga ngajar training ya, training untuk pemrograman. Jadi untuk bulan ini di kantor saya lagi ngajarin untuk engineering-nya ya, seperti ME, TE, dan lainnya itu belajar untuk mobile app pakai Android Studio. Oke, jadi Anda jangan sampai kalah ya. Di kantor pun udah ya lumayan ya, udah 40-30 tuh mereka masih semangat juga untuk belajar untuk coding. Oke, jadi Anda yang masih muda itu harusnya lebih hebat lagi ya untuk pengembangannya. Jadi di OP nanti saya ajarin tekniknya ya. Bagaimana sih kita standar untuk membuat program secara internasional atau ada khususnya. Oke, jadi seperti yang kemarin kan kita memprogramkan apa itu kelas, apa objek, katakan nggak ada ya. Yang penting koneksi, jalan, running. Ya, itu kayak cowboy. Kalau kayak gitu, kita kalau kita yang buat sendiri, kalau programnya besar, oke, kita paham. Contohnya nanti kalau William atau Ferdinand mau nerusin kita, pasti pusing ya. Oke, jadi kalau dipakai OOP, itu kan kita sudah dikelompokin. Oh, ini untuk bagian kelas semua. Ini untuk objeknya. Oke. Atau model MVC, Multi View Controller. Ya. Oh, ini yang untuk view semua, kelompok view. Jadi view itu jadi satu. Ini untuk controllernya. Oke. Jadi tujuannya kenapa kita belajar seperti itu? Tujuannya adalah salah satu memudahkan orang lain atau partner kita itu bisa lihat sekilas, oh udah tahu. Berarti kelasnya apa aja yang dipakai? Ini ya. Oh, ini kelasnya, ini objeknya ini. Oke. Kalau kemarin Anda belajar pemrograman basis data kan yang penting aplikasinya running. Bener kan? Ya, kelasnya apa saja pasti nggak tahu kemarin. Oke. Karena kenapa? Karena kemarin kan Anda lebih belajar, saya pun lebih fokusin ke database-nya. Ya, bagaimana kita membuat trigger dan lainnya. Tapi kalau untuk OOP ataupun MVC, Multi View Controller, saya akan fokusin Anda lebih codingnya. Oke. Lebih ke C#-nya ataupun lebih ke ASP.NET. Ya. Bagaimana kita membuat kelas, terus bagaimana kita membuat MVC ya, Multi View Controller. Oke.
kemarin kan Anda juga belajar ASP, kan pakai form aja ya. Langsung buat klik kanan form 1 cukup. Tapi kalau pakai MVC, multi-film, nanti kita dipecah-pecah. Sama juga. Nanti kalau kita belajar untuk C-Sharp desktop-nya, materinya juga tujuan akhirnya sama, seperti pemrograman basis data. Anda membuat project jadi aplikasi. Yang beda apanya itu adalah logiknya. Ya. Logiknya, terus bagaimana penyusunannya. Ya. Penyusunannya ini kelasnya, ini view-nya, ini controller-nya, terus ini inherent-nya, itu ya. Kalau seperti itu, kalau Anda sudah membuat aplikasi model MVC, model OOP ya, nanti partner Anda, teman Anda, contohnya yang di luar negeri, ya, itu udah gampang. Oh, rupanya ini sudah tersusun rapi. Oke. Kalau seandainya membuat aplikasi untuk sendiri-sendiri kan lebih, gampang aja ini nih ya kan, dicampur aduk. Mana kelas, mana controller. Tapi kalau kalau kita pakai OOP itu lebih gampang. Steven. Oh iya, kalau ASP ya lebih fokus ke MVC, multi view controller. Kalau di C-Sharp itu lebih fokus ke OP ya, Object Oriented Programming. Bagaimana penerapan kelas dan objek. Oke, silakan. Ada lagi? Ya, benar sekali Steven ya. Kita lebih ke MVC. Kalau kemarin kan Anda belajar pemrograman basis data kan pakai waveform ya. Klik kanan waveform 1. Codingnya 1 aja jadi 1. Bener kan? Ya. Tapi kalau nanti Anda pakai MVC, codingnya kita pecah-pecah. Ya. Jadi untuk ini multi view control. Jadi satu aplikasi itu nanti kita bisa pecah beberapa bagian. Ya. Atau nanti kita gabung satu-satu, view semua jadi satu kelasnya gitu ya. Terus hasilnya akhirnya sama aja seperti kemarin, Anda buat project. Yang beda apanya? Itu yang beda jalannya ya. Jalannya itu istilahnya kita lebih terstruktur. Oke. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Kita untuk startnya minggu depan kita mulai basic MVC dan OOP ya. Ini lebih apa, memang sih kalau untuk belajar pertama lebih sulit ya, tapi Anda sudah paham logiknya itu lebih gampang lagi. Dan teman Anda kalau untuk ngembangin, contohnya terusin aplikasinya gantiin Anda kan, atau sharing aplikasi, itu nanti dia lebih gampang lagi. Tanpa Anda kasih tahu ya, itu letaknya ini, dia lihat code-nya, itu dia sudah bisa membaca. Oh, model struktur codingnya seperti ini. Oke, ini tujuannya ya. Oke. Tujuannya memang kalau itu membuat Anda istilahnya lebih ekstra lagi. Ya. Tapi hasil akhirnya itu gampang. Ya. Oke. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan atau mau sharing? Mungkin seperti Steven kan basicnya sudah ada ya, ataupun sudah bisa MVC, itu lebih bagus lagi. Oke. Nanti jadi bisa sharing sama teman yang lainnya ya. Kalau seandainya malu nanya sama saya, Anda bisa nanya ke temannya. Oke? Terus kalau ada pertanyaan atau apa, Anda boleh save nomor saya ya. Ini bagi yang baru kelas sama saya. Kalau Anda ada pertanyaan, Anda boleh WA ataupun LAN ya, atau telepon ke saya. Oke, ini nomor saya ya. Kalau malam sekali biasanya
kalau saya read aja atau besoknya baru saya jawab. Kalau dari jam 8 sampai jam 5, kalau nggak sibuk, biasanya saya jawab. Kalau sibuk paling slow respon ya. Nah itu kan saya kerja juga ya. Sehari-hari saya di industri ya, itu sebagai HR dan programming dan trainer. Oke, itu hari-hari saya. Jadi masih seputar coding. Oke. Jadi kan Anda sudah menentukan pilihan, Pak, saya mau jadi programmer. Saya mau jadi software engineering, Pak. Oke. Tugas saya adalah untuk mendorong Anda lebih dalam lagi. Oke. Contohnya kalau orang di tepi jurang ya, tugas dosen itu kan nendang ya supaya nyemplung ya. Itu tugas saya. Ya, tujuannya kenapa? Supaya Anda lebih nyemplung lagi ke programmingnya, bukan nyemplung bunuh diri ya. Misalnya lebih Anda mendalami. Kenapa? Karena ini kan sudah tujuan Anda. Udah fokus Anda ya sebagai programmer. Karena kan di semester 4 kan ada 2 pilihan. Anda mau jadi multimedia atau mau jadi programmer. Kalau Anda mengambil multimedia mungkin nggak ketemu saya, ketemu dosen yang lebih fokus di multimedia. Kalau saya itu lebih fokus di programmer ya. Ada sama saya, terus ada Pak Suwarno, nanti ada ketemu Pak Agung ya. Itu mantan dosen UIB juga, kemarin ikut SPNS jadi dosen tek ya, dia ngajar AI, sama dengan saya juga ya, itu ngajar AI juga. Oke. Dan ada dosen-dosen yang lainnya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau discuss? Silakan. Ayo, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diskusikan? Silakan. Oke? Oke ya. Karena ini baru pertemuan pertama, jadi masih santai dulu. Di LMS pun saya belum update ataupun buat video ya, karena masih basic. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kita sampai di sini ya. Minggu depan kita start jam 8 ya, biar Anda ada istirahat 15 menit. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita mulai MVC untuk ASP.NET, kelas dan objek untuk OOP. Itu 2 yang saya pakai ya. Nanti Anda boleh dua-duanya dipelajarin atau boleh salah satu. Nggak masalah, yang penting tujuan utama itu Anda bisa bagaimana untuk penempatan, membuat coding atau menyusun code-nya itu lebih rapi ya. Misalnya ada OOP dan atau ada MVC-nya. Oke? Sampai ketemu minggu depan, kita start coding minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu pakai masker, dan selamat malam ya. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup kelasnya ya. Oke, selamat malam. Malam Pak, makasih Pak. Makasih Pak, malam. Ya, malam. Makasih, Pak.